Halo, saya di sini tuh ingin menceritain kembali tentang perjanjian Linggarjati. Kayak gimana sih peristiwa itu terjadi, terus kayak gimana, apa saja yang di dalamnya dalam kejadian peristiwa Linggarjati gitu. Jadi dalam cerita perjanjian Linggarjati itu kita ubah dulu jadi kita balik ke tahun 1945. Waktu itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Rakyat Indonesia sangat bahagia karena akhirnya lepas gitu dari penjajahan Belanda yang udah berlangsung selama ratusan tahun. Namun kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Belanda yang merasa kehilangan kekuasaan gak terima begitu saja. Mereka mau kembali lagi menguasai Indonesia. Jadi kita masuk ke awal konflik ya. Jadi setelah proklamasi, banyak daerah Indonesia yang mulai berperang melawan Belanda. Misalnya di Surabaya, banyak pertempuran yang terjadi. Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh para pemimpin nasionalis berjuang habis-habisan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru mereka raih. Tapi di sisi lain, Belanda juga nggak mau kalah dan mulai mengirimkan pasukan untuk kembali menguasai wilayah yang mereka anggap milik mereka. Jadi kayak nggak mau kalah gitu si Belanda gitu. Terus dalam situasi yang tegang itu, banyak pemimpin Indonesia berpikir, gimana kalau kita coba berdiplomasi? Mungkin kita bisa dapat jalan keluar tanpa harus terus berperang. Jadi kayak ngapain perang kalau bisa berdiplomasi, begitulah. Terus disinilah muncul ide untuk mengadakan perundingan. Kita masuk ke sudah masuk perundingan Linggarjati. Ini akhirnya nih pada November 1946 diadakanlah konferensi di Linggarjati, sebuah tempat yang terletak di Jawa Barat. Konferensi ini melibatkan banyak tokoh penting dari kedua belah pihak. Ini dari Indonesia ada Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Mereka datang dengan harapan untuk mencapai kesepakatan dengan Belanda. Di sisi Belanda ada Dr. J.H. Van Mock. Nah ya, yang menjadi perwakilan. Sebelumnya mereka berpikir bahwa Indonesia masih harus dalam pengawasan Belanda. Dan mereka nggak mau sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi para tokoh Indonesia datang dengan tekad yang kuat. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Itu dalam isi perjanjiannya tuh ada pengakuan kedaulatan. Belanda setuju untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, meskipun mereka masih ingin Indonesia jadi bagian dari Uni Belanda. Ini merupakan langkah awal yang besar, meskipun belum sepenuhnya memuaskan bagi banyak orang Indonesia. Terus yang kedua ada negara federal. Indonesia diusulkan untuk menjadi negara federal, yang berarti akan ada beberapa negara bagian dengan otonomi masing-masing. Ini sebenarnya menciptakan kebingungan, karena rakyat Indonesia justru ingin kemerdekaan penuh, bukan separuh-paruhnya. Jadi seperti itu. Jadi kayak masih banyak rakyat Indonesia yang bingung. Terus nomor 3 ada wilayah otonomi. Jadi beberapa wilayah akan mendapatkan otonomi dalam mengatur pemerintahan mereka sendiri. Ini membuat banyak daerah merasa diuntungkan, tetapi tetap saja ada keraguan. Kayak apakah semua ini bisa diterima secara keseluruhan? Terus yang keempat ada penarikan pasukan. Belanda berjanji untuk menarik pasukannya secara bertahap dari Indonesia. Ini terdengar bagus di telinga banyak orang, tapi pelaksanaannya kemudian jadi masalah. Terus begitu berita tentang perjanjian ini tersebar, banyak rakyat Indonesia berharap besar. Mereka mengira ini adalah akhir dari konfliknya. Namun, beberapa bulan setelah itu, pada 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan agresi militer 1. Serangan ini membuat banyak orang marah dan kecewa. Rasa percaya yang dibangun selama perundingan itu hancur seketika. Kejadian ini menyebabkan banyak orang berpikir, kok bisa-bisanya mereka melanggar perjanjian? Para pejuang berbagai daerah kembali mengangkat senjata. Ini adalah saat yang sulit karena banyak yang terpaksa kembali berjuang demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraihnya. Setelah itu, Belanda yang kembali berperang menuai banyak kecaman dari negara-negara lain. PBB ikut campur tangan dan mendesak agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. Tekanan dari internasional ini membuat Belanda akhirnya sadar bahwa mereka nggak bisa terus-menerus berperang. Setelah berbagai negosiasi, perundingan pun digelar. Akhirnya pada tahun 1949, melalui konferensi meja bundar, Indonesia mendapat pengakuan penuh atas kemerdekaannya ini. Momen ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Perjanjian Linggarjati mungkin tidak berhasil sepenuhnya, tapi itu merupakan langkah awal yang penting. Melalui perjanjian ini, kita bisa melihat betapa sulitnya jalan menuju kemerdekaan.
tidak hanya dengan senjata tapi juga dengan diplomasi. Dan walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi, perjuangan ini akhirnya menyembuhkan hasil. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar bahwa perjuangan untuk kemerdekaan ini gak mudah, diperlukan kerja keras, ketekunan, dan kadang-kadang dialog untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itulah yang membuat sejarah Indonesia sangat berharga dan layak untuk dikenang. Jadi nggak semena-mena kayak perjuangan ini gampang. Nggak, banyak tantangannya dalam perjuangan Indonesia ini. Ya seperti itulah. Bye bye. Udah selesai perjanjian Linggarjatinya. Sampai jumpa lagi.